Lanjutan pokok bahasan 8, manajemen pelayanan publik. Pengertian manajemen pelayanan publik menurut By Zain Sakti, pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sendiri sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen pelayanan publik menurut ahli antara lain: yang pertama, Hafiz dan Russell 2008 diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi dan pemanfaatan sumber daya orang dan mesin demi mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, Donovan dan Jackson 1991 diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan atau skill. Yang ketiga, Jeremias T. Keben, artinya manajemen publik sebagai upaya untuk menunjukkan pada manajemen instansi. Yang keempat, Oathead dan Seifert 1990 mengartikan manajemen publik adalah upaya untuk memfokuskan pada bagian organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik yang telah disepakati bersama. Yang kelima, Overman 1984 adalah sebuah penelitian interdisipliner dalam organisasi, merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian fungsi manajemen. Yang keenam, Norgofu 2014 mengartikan bahwa manajemen merupakan manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Pengertian pelayanan publik sebagai pengantar masuk materi manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun, mengimplementasikan rencana, mengorganisasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan, atau dengan kata lain, manajemen publik berarti suatu perencanaan dan pengimplementasiannya serta mengarahkan atau mengkoordinasikan pelayanan aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan. Manajemen pelayanan publik yaitu suatu upaya mengelola berbagai aspek atau manajemen dalam proses mempersiapkan, menyediakan atau menyerahkan barang dan jasa kepada masyarakat serta memonitor perkembangan dan menindaklanjutnya jika diperlukan. Manajemen pelayanan publik berkenan dengan tata kelola pelayanan yang berpangkal dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai mekanisme umpan balik, menginovasi pelayanan yang dilakukan agen publik dalam yang memobilisasi sumber atau pencapaian tujuan yang alokasi sumber atau adaptasi kepentingan publik guna menyediakan pelayanan barang atau jasa yang sebaiknya kepada masyarakat yang memiliki daya untuk atau daya dorong terjadinya peningkatan kualitas kehidupan, peningkatan kesejahteraan, kemandirian, harkat, dan bangsa sebagai owner negara bangsa. Selain definisi mengenai manajemen pelayanan publik, yang menjadi ciri dari manajemen publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan pemerintah.
Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang ketiga, berbentuk barang dan jasa publik. Dan yang keempat, terkait dengan kepentingan publik. Dari beberapa definisi manajemen pelayanan publik yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan publik adalah suatu rangkaian mengenai kegiatan mulai dari perencanaan, pengimplementasian, pengkoordinasian, serta pengawasan pelaksanaan pelayanan publik baik instansi pemerintah maupun swasta demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan ketertiban dunia, guna mewujudkan tujuan dari negara kita, maka perlunya adanya pelayanan publik yang memadai kepada masyarakat. Pelayanan yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. Di era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti ini, penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu beradaptasi secara bijak dan lebih memahami unsur-unsur yang terkandung dalam pelayanan publik agar pelayanan publik benar-benar sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat di era global seperti ini. A. Pengertian pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuh kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk barang atas jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Pengertian ini berasal dari pendapat A.S. Monnier 1995 menyatakan bahwa pelayanan umum suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang yang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan. B. Unsur-unsur pelayanan publik. Yang pertama, sistem, prosedur, dan metode. Di dalam pelayanan publik, perlu adanya sistem informasi, prosedur, dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, personil. Ditekankan pada perilaku aparatur dan pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin, terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. Yang ketiga, masyarakat sebagai pelanggan. Dalam pelayanan publik, masyarakat sebagai pelanggan sangat heterogen, baik tingkat pendidikan maupun tingkat perilakunya. Ruang lingkup pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan barang publik meliputi A. Pelayanan barang adalah pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara dan atau negara anggaran pendapatan dan belanja daerah. B. Pengadaan dan penyaluran barang atau barang publik yang dilakukan oleh satu badan usaha yang modal pendiriannya sebagai atau seluruh bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. C. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetap ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan jasa publik meliputi A.
penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Penyediaan jasa publik adalah suatu badan usaha modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. C. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendaftaran belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruh bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi kerjaan menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih.